siang sobat koperasi. Kita kembali coba lagi buka acara kopi panas. Jadi kopi panas itu konsultasi pendampingan pengembangan usaha dan advokasi. Sebenarnya program ini itu program inovasi daerah kita Kabupaten Bekasi, dan alhamdulillah sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 tahun berjalan pada saat ini gitu Pak. Dan kita juga menerima konsultasi koperasi, baik koperasi yang sedang berjalan maupun koperasi mau pembentukan atau koperasi yang katakanlah masih dalam tahap bimbingan seperti itu. Dan kami juga banyak pakar-pakar koperasi yang bisa membantu sobat-sobat koperasi untuk berkonsultasi lebih lanjut, baik secara perpajakan, akuntansinya, terus kelembagaan dan lain sebagainya. Jadi sobat koperasi bisa nanti teman-teman konsultasi ke kopi panas, tinggal layangkan surat aja contohnya ke dinas koperasi, nanti bunyinya permohonan penyuluhan koperasian seperti itu. Nah siang hari ini kebetulan kita juga mengobrol lagi tentang koperasi, tapi lebih tepatnya tentang koperasi desa Bundaran Putih. Di depan saya ada pakar-pakar koperasian, bahkan guru saya juga. Beliau udah senior semua di koperasian. Salah satunya Pak Priyobodo, orang tua saya sekaligus guru saya juga. Dan beliau bukan lagi orang yang pertama, jadi benar-benar gurunya pakarnya dalam hal koperasian. Nah, yang kedua ada Pak Agung Nurhajati, sama guru saya juga. Saya belajar simpatinya kepada beliau. Alhamdulillah ilmu yang saya dapatkan cukup banyak juga yang saya terima dari beliau. Nah, kebetulan mereka-mereka ini pada saat ini mau kita ajak ngobrol bareng mimpinya gitu ya Pak Agung ya. Dan Pak Pri yang mau izin maaf mungkin kita sambil ngobrol aja, sambil sharing aja. Jadi sekitaran koperasi desa Merah Putih seperti itu. Nah kalau Pak Pri mungkin nanti bisa kita flashback ke depan ya Pak Pri, koperasi-koperasi, perjalanan koperasi dari awal hingga saat ini adanya koperasi Merah Putih berdasarkan impres yang keluar kemarin nomor 9 ya Pak Pri tahun 2025. Kemudian keluar kembali terakhir nih impres yang masih hot gitu kan ya, impres nomor 17 tahun 2025. Nah untuk pertama kali ini coba kita gini deh Pak Gun, izin Pak Gun ya, teman-teman kan banyak juga masukan di kami, banyak juga nanya-nanya itu masalah pengadaan lahan dan pembangunan gerai Pak Gun gitu. Nah masalah gerai ini kan karena memang dituangkan dalam impres tersebut ya. Pak gimana kalau misalkan kami itu di kelurahan lahannya sedikit, sementara ketentuan di situ minimal 1.000 plus apakah kami sewa lahan lain dan kita bangun kayak gitu, apakah kita memanfaatkan lahan yang sudah ada walaupun kurang, bisa ada seperti itu gitu Pak. Saya izin Pak Gun kita arahkan sedikit gitu untuk menjelaskan masalah tersebut ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kopi panas luar biasa. Luar biasa. Ini inovasinya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi ini luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, yang namanya Koperasi Desa Merah Putih ini kan dimulai secara formal dari terbitnya Impres 9 tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, Impres 9 tahun 2025 ini telah dilaksanakan oleh juga oleh seluruh jajaran koperasi di seluruh Indonesia dan direspon secara positif oleh masyarakat tentunya, sehingga terbentuk koperasi itu kira-kira saat ini sudah 82 ribuan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kalau di Bekasi mungkin ada sekitar koperasi desa 187 ya. 187 itu berarti 179 koperasi desa, 8-nya koperasi kelurahan. Nah artinya bahwa 187 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Bekasi ini
sudah menjadi tonggak baru ya Betul. untuk pengembangan koperasi ya, model baru, gaya baru ya. Nah kemudian berdasarkan Impres 9 tahun 2025 kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum itu dengan terbitnya Permen 13 tahun 2025 mengenai bagaimana tata cara pengesahan standar hukum. Maka kalau kita lihat di dalam Permen 13 Permen Hukum nomor 13, maka sebenarnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi koperasi jenis ke-6 Dan ya, bisa koperasi dari jenis koperasi. Kalau di Undang-Undang 2592 dikenalnya kan 5, ada koperasi produsen, konsumen, jasa, pemasaran dan sifatnya. Nah, dengan lahirnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dia masuk kategori yang mana? Tidak, bukan kategori produsen, konsumen dan seterusnya, tapi dia muncul jenis yang ke-6 yaitu koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ini koperasi punya regulasi, koperasi Merah Putih ini punya regulasi tersendiri. Karena dia berada, skupnya adalah berada pada skup wilayah pemerintahan terkecil, yaitu desa. Desa atau kelurahan. Nah, inilah keunikannya. Nah, kemudian ini sudah di-launching oleh Presiden pada tanggal 21 Juli 2025. Tapi kemudian ruang geraknya menjadi terbatas. Keterbatasan itu salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan gerai. Nah, sehingga kemudian Presiden menerbitkan Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 yang meminta agar seluruh lintas kementerian dan lembaga ini berserta jajaran pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk bisa mempercepat proses pembangunan dari gerai-gerai ini. Nah, inilah yang kemudian di dalam Impres inilah kemudian ada salah satunya adalah menunjuk ada tambahan lagi yang dilibatkan, ada kementerian lembaga yang dilibatkan, ada pihak lain yang dilibatkan. Misalnya Kementerian Pertahanan sekarang dilibatkan untuk ini mempercepat, menjaga keamanan dan seterusnya. Kemudian supaya ini pelaksanaannya menjadi lebih cepat, maka ini menggandeng Agrinas. Agrinas itu adalah sebuah BUMN baru, ya, sebuah BUMN baru yang sebenarnya ini memang untuk menangani pangan. Ya, menangani pangan. Kalau Bapak Ibu lihat ini ada kebun-kebun sawit yang diambil alih oleh pemerintah, ini menangani adalah Agrinas. Ya, yang ini bedanya. Nah, inilah kemudian supaya bisa jalan cepat, maka Agrinas bekerja sama dengan TNI supaya prosesnya jalan. Nah, di Kabupaten Bekasi ini bagusnya adalah bahwa pencapaian pembangunan gerai-gerai itu dimulai dari Kabupaten Bekasi. Ya, peresmiannya ada di Kabupaten Bekasi ya, secara nasional. Jadi ini sebenarnya Kabupaten Bekasi harusnya menjadi pionir untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi mudahnya bahwa gerai itu mulai digerakkan, mulai dicanangkan secara resmi dimulai dari Bekasi. Dan sudah ada ya koperasi Merah Putih di Kabupaten Bekasi bisa terus berjalan sukses dan berjaya. Pokoknya semangat ya teman-teman KMP di sini. Kita juga pasti support dalam segala hal. Kalau misalkan untuk penyuluhan boleh datang aja ke dinas koperasi. Misalkan ada kegalauan dalam memutuskan sesuatu keputusan dalam koperasinya, konsultasi aja. Begitu ya Pak Bung. Iya, benar sekali. Lebih nyaman kita bicarakan dengan penyuluh atau pihak-pihak orang-orang yang ada di dinas koperasi. Pasti kita bantu. Nah, kemudian jadi di samping saya ada Pak Pri, orang tua saya senior sekali beliau di koperasi. Jadi saya juga ingin meminta pandangan beliau gitu. Jadi kalau misalkan keberhasilan koperasi kayaknya cukup lumayan juga kalau kita berjalan dari awal hingga saat ini. Tapi menurut pandangan atau persepsi Pak Tri coba gimana saya ingin ini koperasi Merah Putih atau koperasi Merah Putih dan pada umumnya.
Saya tahun 2018 secara pribadi saya akan datang. Udah. Ada 5.250 koperasi Se-Indonesia. se-Indonesia. Karena pada waktu itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, macam-macam ada 14 provinsi. Intinya saya mau tahu sebenarnya koperasi Indonesia itu kayak apa. Iya, iya. Malah begini saya. Jadi akhirnya ketemu 60% koperasi di Indonesia itu skalanya mikro. Dari hasil penelitian hasil dari lapangan. Skalanya mikro itu ya koperasi kelurahan, koperasi yang ada paguyuban atau apa Ya, gitu. betul. Makanya kalau kita ketemu 100 koperasi udah jangan heran pasti akan ketemu koperasi-koperasi yang 60% itu 60% lah. Iya. mereka lebih banyak minta Oh, sampai bisa ada. daripada mencari solusi. Iya, iya. Kemudian 23% pesimis itu masuk skala kecil, Kecil. sedikit sudah lebih baik daripada skala mikro. Dan kemudian sekitar 11% itu masuk operasi skala menengah. Nah, kalau skala menengah itu operasinya bisa diajak lari. Bisa diajak lari, percepatan bisa. Ya. Kalau operasi ini diajak lari, gurunya lari dia malah tidur. Kalau kata bahasa sebenarnya Operasi dalam arti benar operasi betul. itu hanya 0,21%. Real operasi. Real operasi 0,21% itu kurang 1%. Dan saya waktu itu cuma 0,21%. Coba kita hitung, ternyata kalau dihitung dengan populasi di Indonesia, misalnya anggap saja 127.000, itu jumlahnya sekitar 200 sampai 300 populasi. Dikatakan berjalan dan aktif. Yang benar, Benar-benar kalau dia sudah tidak butuh pemerintah. mandiri kan sudah mandiri. Contohnya operasi setiap hari wanita, dia tak sekolah. Pemerintah mau boleh, pemerintah mau ngirim ya terserah, ya baru saja. Mantap itu udah mantap ya. Operasi Operasi karyawan semangat bisnis. Dia sama sekali tidak butuh pemerintah. Kalau misalnya pemerintah mau ABCD, terserah aja karena silakan ini saya jalan. Nah, sekitar 0,21% itu nggak kecil. Rupanya ya 230 operasi itu kita udah benar nggak kecil. Karena jumlah perbankan di Indonesia berapa? Ternyata berapa sih yang diawasi OJK? 6.000. Ya, ini cukup besar juga ya. nah, misalnya koperasi kisar itu ya biasanya nggak ambil musuh. Pemerintah mau ngapain ambil musuh. Tapi dengan program yang sekarang menurut aku ya ada peluang kemungkinan juga kan kita akan jadi besar gitu ya untuk operasi seperti ini. Karena kan Itu kemungkinan ada. teman-teman dibekali peraturan, juga dibekali. Oh banyak juga lah operasi merah putih Nah, sekarang. justru saya ngomong itu apa soalnya jadi masalah ini kan 82.000 lahir sehari sama mereka mungkin Harus sama gitu. hari Tapi secara bersamaan gitu ya. Secara bersamaan tapi sudah ngomongin pakai bukan pakai orang.
Iya. Nanti ukurnya bukan dari sekarang, ukurnya bukan dari Ini bulan depan, iya. ukurnya nanti 5 tahun, 10 tahun, Masih eksis atau tidak itu gitu? masih eksis. Ini kembali ke kartu mandiri, ukurnya bukan soal program KUD jalan setelah KUD 10, 15 tahun masih eksis atau tidak? Artinya perlu pendampingan berkesinambungan juga kan, agar si operasi ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan waktu 10 tahun bahkan tidak terbatas akan itu ya, seperti itu. Karena pengalaman masa lalu itu berarti cara menata operasinya, cara untuk membuat bisnis plan-nya, jangan pendek. Nah ini persoalan Iya. masuk nggak ini? Kalau mereka buat bisnis plan-nya itu jangkanya pendek, 2-3 tahun, susah. Ini pengalaman, jangan sampai pengalaman yang lama Terulang itu. Wih, mantap Pak Bung. Artinya kita punya bahan juga nih ya. Katakanlah bukan koreksi ya, bukan artinya hanya mendapatkan kegiatan berikutnya. Berarti cobalah kita flashback ke depan gitu kan, agar si koperasi merah putih ini berdiri tetap kokoh 20 tahun, 30 tahun ke depan kan gitu ya. Sepertinya bagus juga nih Pak Fit. Ini sebagai bahan juga nanti masukan pihak terkait, stakeholder maupun Kementerian Koperasi dan lembaga-lembaga lainnya. Ya mudah-mudahan aku lihat podcast kita dulu ya, baik teman-teman koperasi maupun dari berbagai kementerian nih. Jadi ini sebagai bahan masukan juga buat teman-teman di lapangan atau para pejabat kementerian dan lain sebagainya, bahwa itulah perspektif ke depan dan jangan sampai ada kejadian dengan program yang saat ini sebenarnya begitu Pak Agung ya. Nah ini Pak Agung, kita kembali lagi ke masalah Kopdes Merah Putih tadi ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tadi. Di sini kan ada gerai yang diwajibkan Pak Agung izin ya. Kayak misalkan ada gerai sembako di situ di dalamnya, terus apotek kan ya, terus storage juga di dalamnya dan lain sebagainya. Pokoknya sampai 6 gerai. Nah, 6 gerai itu kan belum tentu gerai tersebut bisa berjalan dengan baik berdasarkan wilayahnya masing-masing Pak Agung. Nah, menurut pendapat Agung atau pandangan Agung, jika gerai tersebut kita buka, katakanlah kita kasih tambah gerai yang memang potensi wilayah tersebut, misalkan contoh kita itu punya muara gembong Pak Agung, yang mungkin kalau misalkan itu dikelola dengan baik dan di manajemen dengan baik, sepertinya bukan sedikit juga yang bisa kita hasilkan dari hasil laut Pak Agung. Nah, mungkin kita bisa membuka gerai perikanan apa gitu Pak Agung. Menurut aku gimana Pak Agung? Baik, jadi kalau kita lihat artinya gini loh, ide koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu sebenarnya adalah ingin mengoptimalkan potensi desa. Potensi lokal. Ya, potensi ekonomi lokal, terutama potensi ekonomi desa, atau kalau nggak paling nggak kawasan desa. Ya. Jadi kan bisa ada beberapa desa sebagai satu kesatuan. Ya, ini ekonominya bisa dikembangkan. Nah, problemnya ini adalah yang diinginkan oleh Presiden. Kalau Bapak ingat misalnya waktu awal-awal Presiden menyampaikan adalah bahwa kami ingin bahwa kapal-kapal ikan, penangkap ikan, pabrik-pabrik, ya itu semua miliknya koperasi. Nah, tapi kemudian terjemahannya oleh para pembantu Presiden, oleh Menteri yang jajaran eselon 1, eselon 2 dan seterusnya, ini kemudian justru ini adalah menjadi mengarah seperti untuk menyelesaikan masalah yang lebih mendesak dulu, yaitu apa? Daya beli. Daya belinya masyarakat itu diselesaikan dengan apa? Oh, ini berarti kita harus jaga supaya produk-produk, terutama produk-produk yang dikendalikan oleh pemerintah,
ini memang bisa dinikmati pada harga eceran tertinggi yang diterapkan. Nah sehingga akhirnya apa? Muncul konsepnya 6 gerai itu. Muncullah konsep 6 gerai. Nah kalau 6 gerai ini kan mirip dengan kondisi koperasi konsumen. Padahal kalau yang diinginkan oleh Presiden sebenarnya adalah kalau mau menggiatkan ekonominya desa berarti harusnya seperti koperasi produsen. Nah harusnya jadi kita mulai bagaimana potensi ikan terbangun, bagaimana mungkin di sana akan dibangun pabrik pengalengan di koperasi pabrik dan seterusnya. Nah kalau seperti ini kan batasan pembiayaan yang 3 miliar itu tidak make sense. Ya, karena diperlukan pembiayaan yang jauh lebih besar. Nah inilah yang diperlukan adalah bahwa ini ada kebijakan lanjutan. Nah, Impres 17 itu ada membuat ini paling tidak adalah bahwa semua ini wajah koperasi muncul dulu. Dan ini adalah yang perlu diingat Bapak dan Ibu bahwa jangan kemudian dikaitkan bahwa ini seolah-olah sebagai pembangunan koperasi ansih. Ini adalah pembangunan ekonomi pedesaan menggunakan alatnya yang namanya koperasi. Nah sehingga makanya supaya tidak mengganggu koperasi yang lain, makanya skupnya koperasi desa. Karena kalau koperasi yang lain kan diharapkan skupnya sudah lintas desa, lintas kecamatan. Karena paling kecil kan pada skala kabupaten kota. Nah ini dibuat lebih kecil. Nah disinilah kemudian ini sebagai koperasi program atau kalau itu sering juga disebut sebagai sponsor pokok atau di koperasi program. Kalau koperasi program maka yang menetapkan bagaimana aturan mainnya, bagaimana tata kelolanya itu adalah ya sponsornya dalam hal ini pemerintah. Nah sehingga adalah gerainya seperti apa, ini kayak apa, akhirnya pemerintah yang menentukan. Nah saya kan melihat yang namanya apakah koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa berkembang menjadi koperasi yang besar? Saya jawab sangat mungkin dan sangat besar. Hanya artinya perlu postur panjang. Perlu perjalanan yang cukup panjang, perlu punya daya tahan daripada pengurus, semangatnya terus. Nah kalau kemudian adalah ini runtuh di tengah jalan itu jadi runyam. Nah inilah makanya pemerintah kemudian ingin mendorong ya yuk kita gunakan ini sebagai optimalisasi dana desa. Nah optimalisasi dana desa makanya ini kemudian gerai-gerai itu dibangun menjadi semuanya sehingga adalah kalau bisa adalah bangunan kapal ini ada tanah kira-kira 1000 meter, bangunannya mungkin sekitar 600 meteran apalagi begitu. Nah tapi kalau kemudian wilayah-wilayah tertentu yang kemudian mungkin tanah nggak mungkin sangat sempit dan seterusnya ya harus disesuaikan. Mau tidak sebenarnya kalau untuk swalayan itu dengan 200-300 meter sudah lebih dari cukup ya karena 200-300 meter itu sudah selevel tinggi ya betul ya selevel tinggi benar kan sudah selevel tinggi. Nah tetapi yang saya nggak risau karena apa desain koperasi gerainya ini kok kayak bersekat-sekat ya. Iya, tidak salah. Karena ini bersekat-sekat, ini sesuai dengan template anggaran dasarnya. Di anggaran dasarnya adalah sekolah bahwa koperasi Merah Putih ini punya gerai-gerai usaha. Gerai-gerai ini harus punya unit-unit pengelola tersendiri, terpisah satu dengan yang lain. Artinya nggak boleh menangkap-nangkap. Betul. Izin Pak Agung terkait ini Pak Agung. Jadi teman-teman banyak juga nih yang dari kita nih ya tanya-tanya nih masalah program Bapak Presiden juga mengenai makan bergizi gratis dan mereka memang supply itunya koperasi kan ya. Nah koperasi sementara juga memang banyak juga kan koperasi ya. Awalnya itu pandangan teman-teman itu oh ini pasti koperasi Merah Putih yang akan dimulai, tapi ternyata di lapangan sementara itu memang koperasi semen Merah Putih itu bisa ya. Nah sebenarnya kalau misalkan itu dilaksanakan atau jalankan kegiatan tersebut sama koperasi Merah Putih saja ya satu kegiatan itu
saya yakin ini dapat membantu berjalannya lebih cepat juga operasi desa merah putih karena di dalamnya banyak pengadaan barang yang harus dicukupkan oleh kebutuhan yayasan akan bergigi gratis tadi. Ya, nah jadi kan memang belum ada nih regulasi yang tepat, artinya yang tepat sasaran atas itu ya. Menurut Pak Agung perlu nggak kira-kira dibuatnya kembali regulasi atau udahlah gitu aja biarkan toh sama-sama koperasi kan gitu. Tapi teman-teman yang koperasi merah putih ini merasa ambisi juga ingin bergabung gitu. Gimana menurut Pak Agung? Jadi NBD awalnya adalah yang bisa menjadi mitra pemasoknya adalah koperasi. Karena niatnya Presiden di awal adalah menggerakkan satu sektor program strategis adalah yang namanya NBD, makan bergizi gratis. Kemudian di top ini menjadi faktor yang bisa menarik pengembangan usaha koperasi. Pada awalnya adalah koperasi secara awalnya koperasi secara. Nah kemudian kalau kemudian ini adalah nanti koperasi merah putih ternyata bisa berkembang, bisa begitu. Nah ini kalau sudah MBG itu jalan secara optimal, itu kan kira-kira anggarannya 400 triliun. Terus kalau ini 400 triliun, sebutlah 50%-nya adalah ini kan bahan-bahan makanan yang bisa dipasok oleh koperasi-koperasi. Artinya paling tidak ini ada pasarnya koperasi 200 triliun. Nah 200 triliun ini artinya apa? Kok baik untuk koperasi merah putih maupun koperasi-koperasi yang lain ini sebenarnya pasarnya bagus. Nah bagaimana kita para penggiat koperasi bisa mengawal ini? Bisa mengawal ini bahwa ini benar ya, bahwa ini koperasi, bahwa ini bisa menjadi stimulan, menjadi pemacu dari bangkitnya gerakan usahanya koperasi. Ini bukan cuma koperasi dijadikan badan hukum namanya saja. Sedangkan kalau untuk koperasi merah putih desainnya sebenarnya ini adalah diharapkan bisa untuk tidak hanya untuk MBG, tapi juga adalah dikaitkan dengan hal yang lain. Jadi contohnya adalah mungkin bantuan-bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan seterusnya. Ini nanti disalurkan melalui KMB, sehingga KMB-nya sudah punya pasar tersendiri. Nah sehingga kalau saya meyakini bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih sepanjang adalah pemerintahnya ini konsisten, maka ini akan berjalan secara baik. Sebagaimana dulu KUD ya, KUD dulu jalannya secara baik, tapi tidak semasif sekarang. Ya Pak dulu ada 8.000, 10.000 gitu. Nah sekarang ini kan langsung 82.000 seketika. Dulu adalah untuk waktu dari tahun 73 itu ada Impres 4 tahun 73 itu untuk mungkin dikenalkan badan usaha desa. Kemudian bagaimana Impres 2 tahun 78 ini kemudian BUD-nya camat dan seterusnya berubah dari pembinaan, sedangkan usahanya diserahkan kepada KUD. Baru kemudian dapat bentuknya adalah waktu Impres 4 tahun 84. Nah ini yang kemudian jadi ada perjalanannya itu sendiri 10 tahun. Baru kemudian KUD-nya mulai jadi masif. Nah yang sekarang ini koperasi merah putih ini relatifnya agak cepat ininya jalannya. Artinya SDN yang sabar yuk segera gitu ya. Nah kesegeraan ini yang kemudian harus kita lakukan bersama-sama. Mungkin itulah, tapi saya yakin yang di koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang di Kabupaten Bekasi ini harapannya sukses. Ya, karena menjadi etalasinya, koperasi desa Merah Putih mau nggak mau harus sukses. Jadi Mas 180 ini koperasi harus sukses. Benar, sukses. Kalau kita sebagai sektor nasional itu mau izin Pak Pri tambah gitu Pak Pri-nya sebagai bahan masukan aja nih, baik ke pemerintah atau ke Kementerian Koperasi gitu, dari KSBKUD dengan koperasi desa Merah Putih sekarang apa yang harus kira-kira Pak kita berikan support atau kita berikan tambahan saran-sarannya? Ya satu aja ya, pembenahan pada kepengurusan pusat. Itu pembenahannya tidak dijual. Jangan nengok kiri, jangan nengok kanan, udah itu aja. Iya.
karena kepengurusan koperasi dalam tanda petik kalau saya lihat kacau balau. Ini hari ini tak bentuk, kami jadi pengurus sudah. Siap. Siap. Ya, dulu. Kepengurusan. Iya. Mungkin ada pesan tambahan lainnya dari Pak Agung? Ya, jadi Bapak dan Ibu pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi, ini artinya apa? Bapak Ibu adalah ini momentum adanya KMP, ini momentum bagi kita semua adalah untuk bergerak maju, ya. Tapi bagi koperasi Merah Putih artinya jangan kemudian merasa eksklusif, ya, eksklusif, tapi artinya ini perlu belajar banyak dari senior, dari pengurus koperasi yang ada. Nah, tapi koperasi Merah Putih ini memiliki potensi yang besar, ya, sepanjang bisa diintegrasikan. Sehingga saya menyarankan sebenarnya untuk pemerintah Kabupaten Bekasi mungkin perlu dibentuk, artinya koperasi sekunder pada tingkat kabupaten untuk mewadahi koperasi Merah Putih. Sekaligus ini sebagai antisipasi dan mitigasi kalau kemudian ada koperasi-koperasi yang pengurusnya sudah disampaikan oleh Pak Priambodo misalnya, itu sehingga koperasi sekundernya bisa memberikan support, ya, supaya 187 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini semuanya sukses bersama, bisa menjadi percontohan secara nasional, karena ini letaknya adalah ini sangat idealnya adalah ini yang koperasi desanya lebih banyak daripada kelurahannya di Kabupaten Bekasi yang paling dekat dari ibu kota ya. Ya, intinya gitu. Jadi kemungkinan besar juga kita bikin koperasi kemudian di tingkat kecamatan gitu ya. Di tingkat kabupaten Jadi kabupaten untuk menggunakan kontrol juga berarti teman-teman koperasi yang lain gitu. Baik teman-teman koperasi desa Merah Putih itu sebenarnya cukup menarik juga ya. Dan ada saran juga untuk pemerintah daerah maupun kementerian tadi apa yang telah diberikan oleh Pak. Jadi yang untuk kemungkinan itu akan dijawab juga masalah pengurusannya yang mungkin nanti kelembagaan yang akan depannya. Nah, saya tidak akan bosan-bosan untuk mempromosikan kopi panas. Jadi pokoknya kalau misalkan teman-teman koperasi desa Merah Putih mengalami kesulitan baik dalam kelembagaan, pengelolaan usaha secara pajak atau akuntansinya, tidak usah berapa. Silakan mengikuti kopi panas yang ada di Kabupaten Bekasi. Tidak ada yang ada gratis Pak mungkin karena ini inovasi daerah Kabupaten Bekasi juga yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi. Oke teman-teman koperasi desa Merah Putih, sepertinya sekian dulu nih bincang-bincang kita pada siang hari ini. Ya. Saya Muhammad Ridwan, Terima kasih. Pak Priambodo dan Pak Agus Raja. Terima kasih. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.